Teman-teman yang baik, bertemu dengan saya Dr. Rudolfo. Dalam rangkaian video ini, kita akan membahas alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kursus melukis daring 004. Ikuti videonya bersama saya. Sebelum kita bicara tentang warna itu banyak sekali, kita bicara tentang mutu cat minyak. Karena mutu cat minyak itu dibagi menjadi dua. Pertama ada yang student grade untuk pemula yang masih belajar, atau di sekolah juga biasanya ya, di kampus seni rupa, mahasiswa itu pakainya student grade. Dan ada yang artist grade untuk profesional, seniman profesional. Seniman profesional itu karyanya soalnya udah dijual. Nah, kalau dijual itu kualitasnya harus bagus karena dia harus tahan lama. Nah, jadi mutunya lebih bagus lagi. Nah, di sini ada dua jenis yang saya punya. Ada jenis Winton seperti ini. Ada yang tube besar 200 ml. Ada juga yang tubenya kecil 37 ml seperti ini. Untuk KMD itu 37 ml ini udah cukup. Ini udah bisa dipakai lama sekali kok. Apalagi dengan teknik yang tipis, karena saya juga pakai tekniknya kan tipis. Nah, kalau saya sih setiap hari ngelukis, jadi pakainya yang ukuran besar ya. Salah satu perbedaan yang paling nyata antara Winton oil color yang student grade dengan artist oil color yang artist grade ada pada tinting strength-nya. Yang artist oil color itu tinting strength-nya lebih kuat. Ini maksudnya adalah kekuatan pigmen warnanya. Tinting strength lebih tinggi ini pada akhirnya berkaitan dengan value dan chroma. Nah, ini dalam teori warna kita mengenal value dan chroma ya. Value itu gelap terang. Kalau chroma itu saturasi. Jadi kalau high value itu artinya terang, low value artinya gelap. High chroma artinya saturasi tinggi atau warnanya genjreng. Low chroma artinya saturasinya rendah atau warnanya pudar seperti foto tua. Nah, jadi berkaitan dengan tinting strength tadi, kalau Winton dicampur dengan titanium white itu value-nya naik, dia jadi lebih muda dan dia jadi pucat. Jadi artinya chromanya itu turun. Jadi dia artinya mengalami desaturasi ya. Sementara kalau yang artist oil color itu ketika dikasih titanium white, dia value-nya naik jadi lebih muda tapi chromanya tidak terlalu turun. Jadi artinya dia tidak terlalu mengalami desaturasi. Nah, itu dia. Efek kekuatannya tinting strength itu ada di situ. Nah, selanjutnya perbedaan paling nyata antara Winton dengan artist oil color adalah harganya ya. Harga Winton itu sama untuk semua warna, sementara artist oil color harganya bervariasi. Secara umum dia lebih mahal daripada Winton. Dan ada seri-serinya ya, seri 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, yang kelima itu yang paling mahal. Karena Winton itu menerapkan kebijakan satu harga untuk semua warna, itu berarti ada kompromi ya yang harus dilakukan. Jadi artinya warna-warna mahal yang ada di seri artis itu nggak bisa ada di seri Winton. Atau kalaupun ada, dia disubstitusi. Misalnya di seri Winton itu ada warna lemon yellow hue atau vermilion hue. Itu adalah warna-warna yang dibuat untuk meniru warna lemon yellow dan vermilion di seri artis. Jadi di seri Winton itu kalau ada nama warna terus di belakangnya ada hue-nya, itu biasanya dia dibuat dengan pigmen substitusi untuk meniru warna yang serupa di seri artis. Praktik penggunaan pigmen substitusi untuk mencapai warna yang diinginkan itu udah sejak dulu dilakukan supaya dapat bahannya lebih mudah karena bahan tertentu itu langka, jadi dapatnya susah. Nah, jadi harus pakai bahan tiruan sehingga nanti ketika dijual harganya itu bisa lebih murah. Misalnya pada kasus warna ivory black. Ivory black itu dibuat dari gading dulunya. Cuman kalau sekarang kan dapat gading itu susah dan mahal. Jadi akhirnya diganti menjadi pakai tulang binatang ya. Makanya kadang-kadang ivory black disebut juga dengan bone black. Nah, jadi warna-warna di seri Winton itu lebih banyak mengandung pigmen substitusi ya. Jadi pigmennya itu tiruan atau imitasi dibandingkan dengan seri artis. Kalau seri artis itu pigmennya lebih banyak yang asli. Walaupun nggak bisa semuanya asli karena bahan tertentu itu begitu langka sampai kalau mau dikejar pengen yang asli itu jadinya ongkos produksinya terlalu mahal.
Nah, di seri artis itu ada warna permanent carmine. Permanent carmine dihasilkan dari kermes. Kermes itu adalah serangga kecil yang hidup di pepohonan oak di daerah Mediterania. Kermes yang betina itu menghasilkan warna merah yang kemudian diekstrak untuk dijadikan bahan pembuatan cat. Dalam bahasa Persia dan Turki, kermes itu disebut kirmis dan kirmizi. Karena itu ada teori yang menyatakan bahwa nama carmine atau crimson itu berasal dari kermes. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kermes masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan cat di zaman sekarang? Jawabannya tidak. Sejak zaman Renaissance di abad ke-14 ya, tahun 1300-an, orang tuh udah tahu bahwa mencari kermes itu susah. Jadi mereka mencari pigmen substitusi untuk kermes. Dan untuk waktu yang lama ya, sekitar 500 tahun, mereka itu menggunakan kumbang tertentu dari Meksiko disebut cochineal. Warna carmine yang dihasilkan dari kermes tetap lebih superior dibandingkan dengan warna crimson yang dihasilkan dari cochineal. Tapi cochineal lebih mudah didapat, jadi harganya juga bisa lebih murah. Nah, semacam itulah ya, jadi substitusi untuk pigmen yang susah didapat itu sejak dulu selalu dilakukan. Nah, warna crimson yang dihasilkan dari cochineal itu diperdagangkan sampai abad ke-19, sampai akhirnya Spanyol menguasai jalur perdagangannya. Karena terjadi monopoli, negara-negara berusaha membuat warna merahnya sendiri-sendiri, termasuk Inggris pada saat itu. Tapi warnanya tuh kurang bagus. Nah, akhirnya Winsor & Newton pada tahun 96 menghasilkan permanent carmine. Itu dihasilkan dari pigmen substitusi, bukan dari kermes. Nah, di seri artis oil color juga ada warna kayak Indian yellow misalnya. Dulu konon Indian yellow itu diekstrak dari urin sapi yang hanya diberi makan daun mangga. Walaupun ini diragukan ya kebenarannya, soalnya sapi itu kalau cuma diberi makan daun mangga, dia akan mengalami malnutrisi. Nah, apakah ekstrak urin sapi ini masih digunakan untuk bahan cat zaman sekarang? Jawabannya tidak. Kita udah gunakan pigmen substitusi. Jadi penggunaan pigmen substitusi itu selalu dilakukan supaya cat bisa dijual lebih murah, ketersediaannya bisa lebih banyak, jadi lebih reliable ketika dijual, dan kalau bisa kualitas warnanya masih tetap sama. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ya kompleksitas manufaktur dari pembuatan cat. Makanya ada cat yang student grade, ada yang artist grade. Nah, untuk KMD ini, Anda kalau mau beli yang artist grade boleh-boleh aja, tapi sebetulnya pakai yang student grade juga sudah cukup. Jadi kalau saya sih sebetulnya menginginkan yang penting prakteknya aja dulu. Nanti kalau udah tambah mahir, bisa pakai kualitas yang lebih tinggi.